Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sosial dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Purnama Aji Saputra. Saya merupakan pendamping sosial PKH Kecamatan Jogensugut, Kabupaten Aceh Tengah. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi pengalaman terkait dengan bagaimana cara mengedukasi KPM PKH tentang modul pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Nah, di dalamnya ada sesi 2, yaitu mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Nah, poin yang saya sampaikan pada pertemuan nantinya bersama KPM itu adalah pentingnya dukungan keluarga terhadap ibu hamil dalam mengakses informasi dan layanan yang tepat. Selanjutnya, cara mencari informasi yang tepat untuk ibu hamil dan juga cara menyeleksi mengenai informasi kehamilan. Jadi poin-poin tersebut akan saya sampaikan dengan metode diskusi kepada para KPM PKH, dalam hal ini KPM PKH Desa Berawang Dewal. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ibu-ibu peserta PKH Desa Berawang Dewal yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Di sore hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam rangka pertemuan kelompok PKH, dan pada kesempatan ini kita akan diskusi, ya seperti biasa diskusi di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Namun di kesempatan kali sore hari ini Bu-ibu, kita akan membahas tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Nah, tepatnya sesi 2 mendukung ibu hamil untuk mengakses informasi dan layanan yang tepat. Ya Bu ya. Nah, sore ini kita akan membahas itu. Namun sebelumnya, sehat semuanya Bu-ibu? Sehat ya? Kantongnya sehat? Enggak? Oh enggak, udah peceklik? Sehat sikit-sikit ya? Sehat-sehatin, baik. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di pertemuan sore hari ini senantiasa sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin. Allahumma amin. Supaya kita rileks, barangkali habis capek seharian berkebun kan, kutip atau nyangkul. Nah, kita mau tepuk P2 K2 dulu. Ya, boleh? Saya mau minta untuk siapa yang mau memandu? Ibu Ramla. Ayo, Ibu Ramla, ayo. Oke, saya bantu. Ibu di sini bisa? Ya, menghadap ke belakang kalian. Masih ingat kan tepuk P2 kedua? Nanti kalau lupa kita ulang ya. Oke. Ibu, Jangan ketawa, semangat. terus Semangat. tepuk P2 K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, sekali lagi. Ayo. Semangat Ibu. Sekali lagi. Tepuk P2 K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, tepuk tangan yang meriah. Tepuk keluarga. Baik. Nah, ini kan udah cair suasananya, udah nggak tegang, udah rileks untuk kita diskusi, ya, membahas tentang materi ini. Gimana Ibu? Oke, santai aja. Nah, ibu-ibu, pada pertemuan berikutnya dia sudah pernah cerita tentang stunting. Saya mau sedikit mengulang pemahaman ibu-ibu atau ibu-ibu yang pahami tentang stunting. Apa itu stunting, Bu? Ayo, sebelum jawab. Gagal tumbuh kembang anak. Selain itu, betul? Saya mau nambahin? Bu Yuni? Stunting? Tidak sesuai, saya kasih kisi-kisinya. Tidak sesuai dengan usianya. Gimana? Ya, tidak sesuai antara tumbuh kembang anak dengan usianya. Nah, jadi stunting itu adalah terhambatnya tumbuh kembang anak
atau perkembangan tubuh kembang anak yang tidak sesuai dengan usianya. Oke. Nah, bagaimana cara mencegah stunting? Di antara cara untuk mencegah stunting itu adalah kita memenuhi kebutuhan atau kesejahteraan ibu hamil. Di sesi 2 ini mendukung ibu hamil untuk mengakses informasi dan layanan yang tepat. Ya. Oke. Mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Di sini ada 3 topik pembahasan, yaitu pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil untuk mengakses informasi dan layanan yang tepat. Topik yang kedua, cara mencari informasi yang tepat untuk ibu hamil. Dan topik yang ketiga, cara menyeleksi mengenai informasi kehamilan. Oke, jadi 3 poin itu yang akan kita bahas di sesi 2, mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Oke. Dukungan untuk ibu hamil dapat berupa atau dukungan ibu hamil itu dapat didapatkan dari siapa saja? Ya. Oke, dari suami. Nah, kenapa dari suami itu diperlukan dukungan untuk istri yang ada? Supaya apa? Kira-kira. Ayo, supaya semangat. Tuh, pernah hamil kan? Pernah. Nah, kalau didukung suaminya tuh rasanya gimana? Senang. Rasanya senang. Terus apa lagi? Bahagia. Ya, gembira. Nah, kalau ibu-ibu senang, bahagia, gembira, artinya suami memberi perhatian, betul bukan? Iya. Nah, itu kan tingkat stres ibu juga akan hilang atau berkurang dan janinnya akan tumbuh kembang dengan baik. Makanya diperlukan dukungan suami. Nah, contoh dukungan suami itu seperti apa? Habis itu saya tulis apa, Ibu Ramlah, dibaca? Dukungan suami, Pak. Ikut menemani istri di kelas ibu hamil dan kegiatan lainnya. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi di dalam masyarakat atau di Gitan Posyandu itu kan biasanya ada kelas ibu hamil. Nah, jadi dukungan suami itu dapat berupa misalkan menemani istrinya, mengantarkan istrinya di kelas ibu hamil, sama-sama belajar bagaimana cara merawat janin yang ada dalam kandungan istrinya. Jadi supaya suaminya juga tahu apa yang harus dilakukan suami supaya janin yang ada dalam kandungan istrinya itu bisa tumbuh kembang dengan baik. Nah, jadi di antara caranya dia ikut belajar juga di kelas ibu hamil. Nah, selain dukungan menemani, dukungan apa lagi, Bu, yang biasa suaminya kasih ke istrinya? Apa kira-kira? Gimana? Nasehat. Oke, terus misalnya lagi lemes nih istrinya, sementara anaknya yang lain perlu makan, apa yang biasanya dilakukan suami? Membantu memasak. Terus apa lagi? Cuci piring. Nah, itu hal-hal kecil seperti itu adalah wujud dukungan suami. Nah, bayangkan kalau misalkan ibu lagi lemas, ternyata suaminya nggak open sama kerjaan rumah, nggak bantu masak, nggak cuci piring, kan semakin lemas ibunya, betul kan? Nah, tapi kalau suaminya ikut membantu menyelesaikan kerjaan rumah, nah tentu itu merupakan dukungan yang sangat baik untuk istrinya. Oke. Nah, selain dukungan suami, dukungan apa lagi? Ibu Hani, tolong dibacakan. Dukungan orang tua atau saudara. Ya. Contohnya gimana tuh? Menjalankan bagaimana memasak, membersihkan rumah di saat kami sedang ada kegiatan. Ya, jadi di sini maksudnya ibu-ibu yang barangkali yang sedang hamil kan punya saudara ya? Iya. Nah, punya saudara atau punya orang tua. Nah, jadi ketika ibu sedang barangkali sedang posyandu atau sedang mengikuti kegiatan hamil, ke kelas hamil, nah itu bisa kerjaan ibu diminta tolongin kepada orang tua atau saudara. Supaya apa? Ibu tetap bisa belajar tentang kehamilan,
namun pekerjaan rumah yang biasanya ibu kerjakan itu masih tetap bisa dikerjakan oleh saudara ataupun orang tua. Jadi ibu bisa fokus belajar, tidak kepikiran kerjaan rumah, seperti itu. Oke, terus yang berikutnya ibu tahu dibantu dibacakan bu? Silakan Bu Supri. Apa itu? Nah, ini misalkan di lingkungan sekitar ada orang yang tetangga sedang hamil. Kita sebagai masyarakat apa bisa kita berikan? Jenguk misalkan kan? Dijenguk, terus dikasih dukungan supaya senantiasa sehat, kuat dan semangat seperti itu. Nah, itu diantara dukungan-dukungan yang didapat dari suami, orang tua ataupun masyarakat. Paham sampai di sini? Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia cara mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. Jadi kita harus mencari informasi yang tepat itu di mana kan gitu Bu ya. Jadi tidak semua tempat atau tidak semua layanan itu bisa kita datangi untuk mencari informasi tentang ibu hamil. Maksudnya begini, ibu sedang hamil, mungkin nggak mencari informasi ke kantor kependudukan? Enggak kan? Nggak cocok ya Bu ya? Nah, atau ibu sedang hamil, terus datang ke bank, nanya tentang kehamilan, cocok nggak? Nggak cocok. Nah, jadi tempat-tempat yang bisa dituju untuk mendapatkan informasi tentang ibu hamil itu diantaranya ada kelas ibu hamil. Nah, kelas ibu hamil, Ibu Hani dibacakan apa itu? Kelas ibu hamil kelompok belajar ibu hamil dengan usia kehamilan 4 minggu sampai dengan 36 minggu Ya. dengan peserta maksimal 10 orang. Oke. Nah, bentuk kegiatannya seperti apa Ibu Baya? Boleh dibacakan? Nampak nggak? Nah, geser kemari kalau tidak nampak. Ya. Terus bentuk kegiatan. Yang keras suaranya. Bentuk kegiatan berbagi informasi kesehatan ibu hamil dan janin, Ya. serta Peragaan, menyusui, latihan, pernapasan, pernapasan, senam, hamil dan lain-lain. Oke. Nah, jadi maksudnya begini, Bu. Kelas ibu hamil ini misalkan di satu desa pada kegiatan posyandu itu kan ketahuan, terdata berapa orang yang hamil, kan seperti itu. Nah, berapa yang balita. Nah, yang ibu hamil ini dikelompokkan dalam satu kelompok, dalam satu kelas. Itu biasanya pesertanya maksimal 10 orang. Terus usianya itu dari 4 minggu. Berarti umur kehamilan sebulan sampai 36 minggu. Nah, jadi di situ dikumpulkan khusus untuk ibu hamil supaya apa? Memberikan informasi tentang hamil, kan pesertanya khusus ibu hamil. Habis itu bisa saling berbagi informasi, berbagi pengalaman. Misalkan si A hamil, dia lemas, apa yang dia lakukan? Nah, dia bisa berbagi sama rekannya. Nah, atau dia tidak tahu, ternyata temannya pernah mengalami hal itu dan bisa disampaikan pengalamannya, seperti itu. Terus bisa cara memperagakan menyusui. Nah, terlebih bagi yang baru punya anak pertama, itu kan ada kekhawatiran, nanti kelahirannya gimana, cara menyusui bagaimana, apa yang harus dipersiapkan. Nah, dengan dibuatnya kelas khusus tadi untuk ibu hamil, maka informasi seputar kehamilan atau untuk menyambut kelahiran itu seperti apa bisa saling berbagi informasi. Oke. Terus latihan pernapasan. Nah, untuk yang sudah pengalaman pernah melahirkan 1-2 kali, ya kan punya pengalaman itu. Nah, itu bisa dibagikan ke temannya yang barangkali baru hamil pertama supaya hilang rasa kecemasan itu. Oke. Nah, juga ada senam ibu hamil, ya. Jadi bisa berbagi pengalaman, itu tujuannya. Oke. Terus selanjutnya, nah, untuk mencari informasi juga ada layanan
posyandu. Posyandu ini biasanya dilaksanakan minimal 1 bulan sekali. Nah, bentuk kegiatan posyandu seperti apa? Ibu Masita, boleh? Untuk kegiatannya memberi informasi kesehatan ibu hamil, cek tekanan darah, berat badan dan lainnya. Betul. Nah, jadi kayak tadi saya contohkan, ketika di layanan kependudukan atau layanan bank kan nggak ada untuk ini, karena memang bukan layanan ibu hamil. Nah, jadi ibu hamil harus ke posyandu untuk mengecek kondisi janinnya oleh bidan desa, terus mengecek tekanan darahnya rendah atau tidak, seperti itu. Kalau rendah nanti dikasih tablet penambah darah. Nah, terus ditimbang berapa berat badannya. Ibu biasanya berat badannya berapa? Setelah hamil sekian bulan harusnya berapa? Oh, ternyata masih rendah, berarti janinnya belum berkembang, maksudnya masih kurang berat janinnya. Terus ditambah dengan asupan bergizi, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, nah selain tadi kelas ibu hamil, terus posyandu, ada satu lagi bisa mencari informasi, yaitu ke Kesos, ke tenaga kesejahteraan sosial, dalam hal ini pendamping PKH. Nah, ibu juga bisa mencari informasi tentang seputar kehamilan ke pendamping PKH. Nah, kami insya Allah sudah dibekali, sudah didiklat terkait tentang kesehatan ibu hamil, juga modul-modul yang lainnya. Ibu bisa sharing, tukar pikiran dengan kami selaku pendamping PKH. Nah, itu bisa dalam bentuk pertemuan kelompok seperti ini, P2K2 kan, atau mungkin ibu bisa langsung mengunjungi ke rumah pendampingnya untuk menceritakan apa yang ibu alami, seperti itu. Nah, karena kita sudah lama mengenal, otomatis kan tidak ada rasa sungkan-sungkan lagi. Nah, ketimbang ibu datang ke tempat lain yang barangkali belum atau kurang memahami ilmu-ilmu tentang kehamilan, nanti malah disarankannya yang enggak. Bahaya kan, Bu? Iya. Nah, bahaya, nanti janinnya jadi sayang kan, seperti itu. Oke. Nah, ini kira-kira layanan atau yang bisa dirujuk untuk mendapatkan informasi. Bisa diulang, 1 kelas ibu hamil, yang kedua posyandu, yang ketiga pendamping PKH. Oke. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Paham? Tanya, silahkan. Ya, nampaknya udah jelas semua ya, Bu ya. Oke. Baik. Selanjutnya, Ibu. Tadi saya sampaikan ada poin-poin untuk dalam pembahasan ini. Ini selanjutnya cara menyeleksi informasi mengenai kehamilan. Maksudnya begini. Ketika ibu dapat informasi, itu jangan langsung dipercayai. Nah, jangan langsung dipercayai, tapi perlu diseleksi. Ternyata informasi ini benar atau tidak ya? Bahaya atau tidak ya untuk kehamilan saya, seperti itu. Nah, jadi caranya bagaimana? Yang pertama adalah hindari percaya pada berita yang hoax atau provokatif. Maksudnya hoax itu berita-berita yang palsu, yang bohong. Nah, nggak jelas sumbernya, nggak jelas informasinya, jangan langsung dipercayai. Nah, ternyata misalkan untuk menjadikan janin yang sehat harus minum minuman kaleng misalkan. Jadi langsung, Pak, nanti terlapor suaminya, Pak, untuk janin yang sehat ini kata informasinya minum minuman kaleng, sprit, soda, beralkohol katanya. Itu kan, itu namanya informasi yang salah, jangan dipercayai. Oke. Terus ini, carilah referensi berita berupa situs online resmi atau media terpercaya. Maksudnya situs online resmi ini mungkin dari dinas kesehatan atau dari layanan kesehatan, rumah sakit ataupun puskesmas. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus jika ibu ragu terhadap satu informasi ini benar atau tidak,
itu tolong jangan bingung, namun tanyalah kepada petugas, misalkan bisa bidan desa atau ke pendamping PKH. Jadi, Pak, saya dapat informasi ini, benar nggak? Untuk bagus nggak untuk dari wilayah? Nah, silakan tanyakan supaya ibu tidak tersesat di jalan. Ya, oke. Lanjut. Nih, cara menyeleksi informasi yang selanjutnya, membedakan fakta atau mitos. Nah, mitos ini sangat berkembang di masyarakat, terutama untuk kalangan ibu hamil. Nah, jadi mitos ini harus kita gali dulu, dia benar atau enggak gitu, ya kan? Nah, salah satu contoh mitosnya, ketika ibu hamil tidak boleh berhubungan dengan suami. Itu mitos atau fakta? Mitos. Jadi kalau nggak berhubungan suaminya marah kan gitu. Nah, jadi itu mitos ya, jangan dipercayai. Oke. Terus saya mau tanya, pada saat hamil tidak boleh makan buah nanas. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Ayo, ada yang bilang mitos, ada yang bilang fakta. Yang bilang fakta siapa? Lupa sih dah. Kenapa tidak boleh? Kenapa? Nanas itu kan mengandung apa dia Pak? Alkohol. Mengandung alkohol. Oke. Yang bilang mitos ada nggak? Mitos, Ibu Hani? Karena pernah baca kan, kalau nanas itu kalau hamil dari luar bisa. Itu karena tadi kan hamil bukan. Nah, yang aku bilang saja ada lah boleh tapi nggak boleh terlihat. Ah iya betul. Sejarah Pak. Nah, jadi ibu-ibu, mitos atau fakta ibu hamil tidak boleh makan buah nanas itu adalah mitos, karena tidak ada penelitian ilmiah atau yang disampaikan oleh dokter hamil, dokter kandungan atau bidan desa terkait larangan makan buah nanas. Yang penting tidak berlebihan. Apapun itu kalau berlebihan tidak bagus. Nah, bahkan janin atau ibu yang sedang mengandung itu sangat memerlukan makanan bergizi, diantaranya buah-buahan. Nanas kan termasuk buah-buahan yang bagus, namun tidak boleh berlebihan. Jadi jangan takut nanti makan nanas secuil terus takut nanti janinmu gimana? Ya, oke, itu sudah ketahuan bahwa itu mitos. Ya, terus ada juga di masyarakat ibu hamil tidak boleh duduk di pintu. Mitos atau fakta? Mitos, ya. Nah, suami tidak boleh mengkalungkan kain di leher. Nah, itu kan misalkan suami mau sholat atau pergi masjid, terus apa namanya? Kalau nggak ada kain sarung, dikalungkan di leher seperti itu. Nah, katanya nanti begitu lahir anaknya terlilit tali pusar. Itu mitos atau fakta ibu? Mitos, ya. Itu mitos. Jadi nggak ada penelitian ilmiah, nggak dipercayai. Oke. Terus ada juga yang berkembang di tengah masyarakat, kalau istrinya sedang hamil, suaminya tidak boleh menyembelih hewan. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Fakta atau mitos? Mitos, ya. Nah, jadi itu mitos. Nggak ada kaitannya suami menyembelih ayam misalkan, nanti anak yang dikandungnya jadi begini atau begitu, itu tidak ada, ya. Nah, selagi itu tadi tidak mempercayai hal-hal seperti itu, karena kalau sangat mempercayai hal seperti itu akan tertanam dalam pikiran ibu. Nah, terus otomatis mempengaruhi perkembangan janin. Ingat, janin itu sangat berpengaruh terhadap pikiran dari ibunya, ya. Oke, sudah lanjut. Nah, ini dia. Cegah stunting itu penting, ya. Pada buku KIA itu terdapat beberapa sumber informasi bagi ibu hamil. Buku KIA tahu? Tahu ibu? Ibu hamil apa? Ya, di situ terdapat
sumber informasi bagi ibu hamil dan itu bisa dibaca, dipahami. Itu informasi penting di dalam buku KIA itu. Artinya itu adalah satu di antara sumber informasi yang bisa dibaca, ya. Oke, dan itu resmi pemerintah yang mengeluarkan itu. Oke, terus ingatlah selalu bahwa ibu hamil dan keluarga harus bijak dalam memilih dan memilah informasi untuk mendukung ibu hamil. Ini maksudnya ibu sebagai misalkan yang hamil atau ada tetangga yang hamil beserta keluarganya itu harus bijak, harus pas-pas menilai mana kira-kira informasi yang benar, mana yang tidak, mana yang bisa didatangi untuk dimintai pertolongan atau dimintai informasinya terkait dengan kondisi kehamilan. Jangan sampai salah tujuan kayak tadi saya contohkan. Karena tidak adanya pengetahuan, untuk nanya ibu hamil datangnya ke kantor kependudukan atau ke kantor kantor bank. Cocok ya Bu ya. Tapi datanglah ke bidan desa atau ke petugas posyandu atau kader posyandu. Bisa juga dengan ke petugas kesos seperti itu. Nah, dan yang terakhir, mari selalu dukung ibu hamil untuk mendapatkan informasi yang tepat dan benar sehingga tumbuh kembang janin menjadi optimal untuk mencegah bayi lahir stunting. Jadi ibu-ibu, kita sebagai KPM-PKH harus senantiasa mendukung bila mana ada rekan kita yang hamil atau tetangga kita yang hamil atau keluarga kita yang sedang hamil, maka kita harus senantiasa memberikan dukungan dari materi-materi yang sudah kita dapatkan ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pencegahan dan penanganan stunting. Nah, kira-kira ada pertanyaan? Harus saya tanya. Apa yang saya jelaskan tadi bisa ibu pahami? Ayo, mana biar saya ulang. Kelebihan dosis ya. Oke, tentang ini Ibu Ramlah ada yang tanya? Tanya apa mencegah dan usia berapa sih? Oh betul. Apa Ibu? Apa cara mengembangnya itu dari usia berapa sampai berapa gitu Pak yang bisa dia lakukan? Mencegah. Oke. Nah, dari bagus pertanyaan. Tepuk tangan dulu. Dari pencegahan stunting itu dimulai sejak usia kehamilan sampai 2 tahun atau dikenal dengan istilah 1000 HPK. Apa HPK itu? Hari pertama kehidupan. Nah, jadi di saat ibunya sedang mengandung, itu janin itu sudah dianggap kehidupan. Makanya dari situ sudah mulai harus diperhatikan. Nah, diantaranya itu tadi kesejahteraan ibu hamil. Nah, bayangkan kalau ibu hamil tadi tidak mendapatkan informasi yang tepat, tidak mendatangi atau tidak merujuk ke layanan kesehatan yang tepat, dia akan salah mendapatkan informasi.